Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidu farsuduhu. Seorang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Lebih penting ini apa namanya? Seorang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Rajulun la yadri, dia tidak tahu dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Wah, ini juga nih keren ini. Kalau saya bilang ini pembelajar. Ini pembelajar nih. Seorang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Tahu dia kalau dia tak tahu. Tahu dia. Ah, makanya dia belajar. Kau tahu enggak? Enggak tahu. Kau tahu enggak kalau kau tak tahu? Tahu aku kalau aku tak tahu. Itu. Kalau ini belajar, pembelajar, mau dia belajar, ajarilah. Ajarilah. Ya kan, pembelajar, maka ajarilah. Anak-anak kita itu kita ajarilah. Makanya kan dalam pendidikan itu kan Pak, tak boleh kita bilang anak kita itu bodoh. Guru tak boleh bodoh kali kau. Tak boleh itu kan. Makanya di tulisan saya bilang ada perbedaan antara ketidaktahuan dengan kebodohan. Berbeda itu gitu kan, berbeda. Kalau tidak tahu ya tinggal kasih tahu aja. Macam kita ini kan yang generasi pasca kolonial. Suruh buka medsos. Alah, cuman caranya nih? Kemarin ada pembicara Mr. Jalo di kampus dari Santiago. Mungkin ada perjanjian ke Indonesia masalah AI. Bahasa kitanya AI. Artificial Intelligence. Ikutlah dulu aku barangkali ada dapat ilmunya macam mana lah sekarang kecerdasan buatan ini. Kali aja dia menyampaikannya pakai bahasa Indonesia. Apaan bahasa Inggris semua dia kan? Iya, kalau materinya awak yang paham, Pak Isan kan? Misalkan dibicara tentang masalah ilmu dalam Islam, ya materinya paham-paham awak. Ini sudahlah materinya artificial intelligence yang tak ngerti bahasa Inggris pula dia. 1,5 jam pusing saya, pulang aku. Aduh, gimana katanya? Pusing aku. Udahlah, awak harus mencerna bahasa Inggrisnya. Udah gitu materinya pun tak paham awak. Alah, menderitanya kita ini hidup ini gitu kan. Makanya bilang sama Mas itu, ayolah belajarlah kita bahasa Inggris. Awak pun belajar dikit-dikit. Ini punya menantu orang Pakistan tak bisa bahasa Indonesia. Ini lagi pulang dia. Saya bilang nih memang nasib awak kayaknya harus belajar bahasa Inggris ya Pak Yanto ya. Masa harus selalu gerak tangan dulu kan? Allah ya Karim. Tapi kata dia, kalau ayah itu setahun ini aja kita sering ngobrol, nanti lama-lama bisa. Ya, yes or not gitu aja kan. Yes. Alah, pokoknya guru-guru tuh Lukman tuh saya, pokoknya datang ngobrol kalian. Pokoknya sekali sebulan, sekali seminggu, ngobrol. Sempat beberapa kali. Pokoknya guru-guru kumpul, mumpung ada orang yang nggak bisa bahasa Indonesia. Cuma guru-gurunya pusing. Mau ngomong nggak ngerti bagaimana, pusing kan teman-teman pokoknya. Suruh anak yang ditanya, dampingilah gantian. Kalau diterjemahkan nanti kalian keenakan katanya. Udah paham tak paham dengarin aja gitu kan. Allah ya Karim. Jadi ini pembelajar. Anak-anak kita ini nggak ada yang bodoh ya Pak ya. Murid yang jadi guru nggak ada murid kita yang bodoh. Kalaupun dia tidak paham berarti kita yang tak pandai mengajari dia supaya paham. Dan itulah tugas kita. Alhamdulillah udah bunyi. Itu mah tandanya itu. Yang keempat. Nah inilah Bapak sekalian. Nanti silakan baca tulisan yang di hikmah itu. Dan inilah yang paling parah. Ini yang saya bilang puncak dari kezaliman intelektual itu adalah ketika kita masuk kepada yang keempat ini. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farquduhu. Seorang yang tidak tahu dan ia tidak tahu kalau ia tidak tahu. Coba Pak. Seorang yang tidak tahu dan ia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Kan udah gelap gulita ini kan? Gelap gulita betul ini. Udah nggak ada sedikit pun cahaya. Allah, dan dialah orang dungu. Saya buatnya dungu. Kalau di bahasa itu kan jahil kan?
Tapi saya baca kemarin kita ininya itu penjelasannya, awas, jahilun murakkabun. Jahlun murakkab. Berarti kan berlipat ya. Nah, murakkab ya kan? Jahlun murakkabun katanya situ tuh. Wah, berarti kalau itu maksudnya berarti dungu ini. Menggunakan kata-kata Rocky Gerung. Dungu. Kalau bahasa kita pandir, kalau bahasa kami Sumatera sana itu pandir. Dungu. Saya di on gitu ya. Ini yang saya sebut tadi berbeda ini dengan orang tidak tahu. Orang tidak tahu itu bukan jahil. Memang tidak tahu dia. Gitu. Sama dengan Imam Malik dulu waktu ditanya itu kan, la adri, tak tahu aku. Bukan berarti Imam Maliknya tidak bodoh, bukan. La adri tidak tahu, karena masih belum dikasih tahu. Nah, murid-murid kita itu la adri dia. La yadri dia, tidak tahu, kita kasih tahu. Kalau ini beda. Beda ini. Jadi, apa yang saya masukkan di sini? Dia tidak mau belajar. Gitu. Itu intinya itu. Tak mau belajar, tak mau mencari tahu, dan tak mau diberi tahu. Makanya kesimpulannya itu. Wah, ini kesimpulannya dalam tulisan itu. Orang paling rendah keilmuannya ketika orang itu tak mau tahu. Tak mau tahu itu berarti tak mau cari tahu, tak mau belajar. Ayo sekok belajarlah kau. Ah, enggak. Bacalah. Enggak. Kalau gitu tanyalah. Enggak. Tak mau tahu. Itu ada apa? Kenapa tuh? Ah, tak mau tahu ah. Semuanya tak mau tahu dia. Jadi tak tahu apa-apa. Tak mau tahu dan tak mau diberitahu. Ini lebih parah lagi kan? Sudahlah tak mau tahu, nanya tak mau, belajar tak mau, dan dikasih tahu tak mau juga. Gak usah dikasih tahu, aku udah tahunya itu. Ah, ini pula lagi parahnya itu kan? Udah, gak usah beritahu, gak usah jari-jarin aku juga nanti bisanya itu. Nah itu coba. Sudahlah tak tahu dia urusan mobil mogok, gak mau nanya. Ini kira-kira matinya kenapa ini? Ini kenapa ngegas sendiri nih? Oh, datang orang. Oh, ini Pak karburatornya. Nggak usah baca cakap lah, tahu enten ini. Dikasih tahu makanya. Dikasih tahu tak mau dia. Tak mau diberitahu. Dan yang paling parahnya itu adalah merasa paling tahu. Dan itu yang sebut tadi jahlun murakkabun itu. Kebodohan yang merangkap-rangkap. Merasa sangat saya bilang mereka sangat berbahaya jika memegang tampuk kekuasaan. Sebab akan melakukan kezaliman intelektual dan struktural, namun merasa di jalan yang benar. Udah salahnya dia, tapi merasa benar. Karena nggak mau dikasih tahu. Kebijakannya salahnya itu. Nggak mau dikasih tahu. Ya kan? Dirubah peraturan undang-undang. Jangan, bahaya. Enggak. Betulnya itu. Itulah. Ini paling berbahaya sekalian. Nah, karena itu Abdullah bin Mubarak ini masih dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, saya lihat di penjelasan di bawahnya itu. Kalau Ibnu Mubarak gitu ya, saya ini la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Ada teks Arab cuma nggak sempat lagi ditulis Arabnya. Seorang disebut pintar selama ia terus belajar. Namun begitu ia merasa pintar, maka saat itulah ia bodoh. Nah, ini buat kita ini. Ya, buat saya ini. Buat orang ustadz ini pelajarannya nih. Ini kalau sudah jadi ustadz, saya ditegur sama Pak Kiai ini itu, Mas Imam. Karena kan jadwal saya khutbah Jumat kan penuh. Terus saya bilang apa? Sekali-kali kau jadi jamaah. Kapan lagi kau dengar nasihat orang? Jangan ceramah aja kerjaan kau. Wah, mati. Iya, pakai cuman lah jadwalnya udah beres. Jangan ceramah melulu, belajar. Makanya kita belajar terus ikut sekarang belajar. Cuman lah pakai jadwalnya udah dijadwal, nggak bisa dibatalin. Ngaji. Makanya saya beruntung punya guru. Kalau hari Senin Selasa itu Pak, Selasa Rabu itu mengaji tafsir Jalalain. Ini saya kasih contohnya. Jadi Senin Selasa di WA, bayangin satu cuman lah nggak ngeri kan di WA. Nah, ini linknya nih. Besok kita ngaji tafsir Jalalain. Jadi Selasa Rabu ba'da subuh 1 jam dari Masjid Ibnu Khaldun itu sama santri yang di sana mahasiswa. Saya di rumah dengerin. Orang di WA sama guru coba Pak.
Luar biasa, emang begitulah jadi guru yang istiqomah itu Pak. Gurunya ngingatin muridnya ngaji, dikirim linknya. Cuman tak mau nggak ikut kan? Dikasih link, ngaji. Tuh, nggak pernah sekarang. Dulu pernah baca kitab kuning, sekarang sudah ada di laptop kan? Oh begini bacanya rupanya. Jadi sekarang saya baru ngaji Ustaz Ihsan. Barulah sekarang saya ikut ngaji namanya kitab kuning itu baru sekarang inilah. Tuh. Jadi hari Selasa Rabu ngaji tafsir Jalalain, kalau hari Ahad pagi itu tafsir Sofwatut Tafasir langsung dari sana awak jadi santri Zoom. Nah gitu, santri Zoom. Intinya apa? Mari kita belajar Pak. Dan yang sudah pandai jangan pernah berhenti belajar. Apalagi yang belum pandai. Dan kalau sudah pandai pun jangan berhenti belajar. Dan jangan pula merasa paling tahu. Apalagi pula dengan berilmunya dia semua orang salah pendapatnya. Cuma pendapat mereka aja yang betul. Nah itulah puncak kezalimannya di situ. Dengan ilmunya ia berani menuduh orang lain sesat, sementara hanya dia yang selamat. Yang lain ahlul bid'ah dolalah, yang mereka ahlus sunnah fil jannah. Jangan begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.